إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua adalah agar senantiasa kita bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi berserah diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada selain Allah agar mereka semua menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misi terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingkari kesyirikan yang ada di muka bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang yang diutus kepadanya Nabi Muhammad dalam kondisi terbelenggu dalam dosa-dosa kesyirikan. Sehingga mereka meminta kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka bertawakal dengan selain Allah, mereka menggunakan jimat-jimat, rajah-rajah dalam tubuh mereka, kendaraan mereka, anak-anak mereka, di dalam rumah mereka, bahkan di tempat-tempat pasar dan tempat usaha mereka, mereka menggunakan jimat dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan sangat merajalela pada zaman jahiliyah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak seluruh manusia agar keluar dari belenggu kesyirikan dan menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menjelaskan tentang betapa besarnya dosa kesyirikan. Bahwa dosa ini adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dari mulai pembunuhan, berzina, minum khamar, menipu orang lain dan berbuat zalim kepada mereka, itu semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesyirikan, yaitu pada saat seseorang berdoa kepada selain Allah, pada saat seseorang meminta kepada orang yang sudah wafat, pada saat seseorang menggunakan jimat, pada saat seseorang ingin menjadi kaya kemudian dia pergi ke dukun dan tukang sihir, maka ini semua bagian dari kesyirikan yang tercela dan yang merupakan dosa yang paling besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau membuat tandingan bagi Allah dalam beribadah padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ai?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Antaqtulaka waladaka makhafata an yat'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ai?" Kemudian apa? "Antuzani halilata jarik." Kemudian Rasul menjawab, engkau berbuat zina dengan anak tetanggamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Furqan ayat 68 dan seterusnya. Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersamaan dengan menyembah Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan ia tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan demikian niscaya ia akan mendapatkan pembalasan dosanya, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar? Ada 7 alasan yang melatar belakangi kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Yang pertama adalah bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Kezaliman adalah pada saat seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman apa yang lebih besar daripada seseorang meletakkan sebuah ibadah bukan pada tempatnya? Yang seharusnya dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Yang seharusnya dia takut hanya kepada Allah, dia takut kepada selain Allah. Yang seharusnya dia berharap hanya kepada Allah, maka orang ini berharap kepada selain Allah. Maka ini adalah kezaliman yang nyata, yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat 13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kesyirikan adalah dosa yang terbesar? Adalah karena kesyirikan merupakan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, diberikan berbagai macam kenikmatan, diberikan kehidupan oleh Allah. Tujuannya adalah agar mereka menyembah Allah. Tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Sehingga ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat manusia yang sudah diciptakan, yang sudah diberikan kehidupan oleh Allah, kemudian dia berbuat kesyirikan kepada Allah, justru malah tidak beribadah kepada Allah, maka dia telah membangkang kepada Allah karena tidak patuh kepada tujuan penciptaannya. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena perhakikat perbuatan syirik adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihi salam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Bani Israel. Maka dia pun mengumpulkan seluruh Bani Israel di Baitul Maqdis sampai jumlah mereka yang berkumpul sangatlah banyak. Kemudian ia menyampaikan satu khutbah kepada mereka dengan mengatakan, Innallaha auha ilayya khamsu kalimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku 5 perkara. An a'mala bihinna wa amura bani Israila an ya'malu bihin. Allah memerintahkanku untuk mengamalkan 5 perintah ini dan memerintahkan kalian agar kalian mengamalkannya. Ulahunna, yang pertama adalah, perhatikan wahyu Allah yang paling pertama yang Allah wajibkan Nabi Yahya untuk mengamalkannya dan Bani Israel mengamalkannya. La tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Fa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariq. Sesungguhnya permisalan orang yang berbuat syirik adalah bagaikan seseorang yang membeli seorang budak dengan hartanya. Summa askanahu daran, kemudian dia memberikan fasilitas kepada budak yang sudah dia beli ini. Dia berikan harta kepadanya, dia berikan tempat tinggal kepadanya. Faqala a'mal li warfa' ilai, maka orang ini mengatakan, bekerjalah untukku, bantulah urusan-urusanku. Faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidih. Kemudian ternyata budak tersebut yang sudah dibeli dengan harta majikannya, yang sudah diberikan fasilitas oleh majikannya, dia malah bekerja dan membantu urusan-urusan orang lain. Maka Nabi Yahya bin Zakaria mengatakan, fa ayyukum yardha an yakuna 'abdahu kadzalik. Siapa di antara kalian yang ridha memiliki budak seperti itu? Fa innallaha khalaqakum
wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian, Allah telah memberikan rizki kepada kalian, maka jangan kalian berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun. Kemudian alasan yang keempat adalah bahwa perbuatan syirik merupakan murni dosa, keburukan, dan kesesatan. Tidak ada kebaikan sama sekali di balik kesyirikan. Tidak ada syahwat sama sekali di balik kesyirikan. Dosa-dosa yang lain bisa jadi seseorang melakukannya karena ada dorongan syahwat. Seseorang melakukan zina karena dia memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Seseorang mencuri karena dia memiliki ketertarikan untuk menjadi orang kaya, untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Akan tapi kesyirikan kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak ada syahwat sama sekali. Para ulama mengatakan bahwa dosa syirik adalah murni kesesatan, murni keburukan, tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Bagaimana mungkin seorang mendapatkan kebaikan pada saat dia berharap kekayaan, dia datang kepada seorang dukun. Pada saat dia berharap kekayaan, dia minta kepada orang yang sudah mati. Pada saat dia berharap untuk memiliki anak, kemudian dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama tadi, khatib telah menyebutkan 4 alasan yang menjadikan kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Yang kedua adalah bahwa kesyirikan merupakan pembangkangan kepada Allah. Yang ketiga adalah kesyirikan hakikatnya adalah menghina Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, perbuatan syirik adalah murni keburukan dan kesesatan. Adapun alasan kelima yang menjadikan kesyirikan adalah dosa yang terbesar adalah bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, selama dia belum bertaubat. Pada saat seorang melakukan sebuah dosa, kemudian dia tidak bertaubat dan wafat di atas dosa tersebut, jika itu bukan kesyirikan, bisa jadi di hari kiamat kelak Allah mengampuni dosanya walaupun dia tidak bertaubat. Akan tapi khusus untuk dosa kesyirikan, pada saat dia menyembah kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan sholat, dia menyembelih untuk selain Allah, kemudian dia tidak bertaubat, dia wafat di atas dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan Ia akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian alasan yang keenam dari mengapa dosa syirik adalah dosa yang terbesar adalah bahwa dosa kesyirikan akan menghapus seluruh amal soleh seseorang. Salat yang sudah dilakukan puluhan tahun, puasa Ramadan yang dilakukan puluhan tahun, kebaikan-kebaikan seluruhnya yang dia lakukan akan dihapus oleh Allah seluruhnya jika dia berbuat kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? Allah mengatakan jika engkau berbuat syirik maka akan terhapus seluruh amal solehmu. Lihat bagaimana Allah mengatakan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, yang dijamin tidak akan berbuat kesyirikan seumur hidupnya. Akan tapi Allah di sini ingin menegaskan tentang bahayanya dosa kesyirikan. Bahkan hal ini dikatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh Nabi dan Rasul bahwa siapa saja yang berbuat kesyirikan maka seluruh amal solehnya pasti akan dihapuskan oleh Allah.
Kemudian yang terakhir, alasan yang ketujuh adalah bahwa dosa kesyirikan merupakan sebab seseorang masuk ke dalam neraka selama-lamanya, tidak dikeluarkan dari neraka sama sekali. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihatlah betapa berbahayanya kesyirikan. Betapa kesyirikan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lihat bagaimana azab, ancaman yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga setiap dari kita harus sadar tentang bahaya kesyirikan. Setiap dari kita harus lari dari kesyirikan. Jika ada di antara kita yang melakukannya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Pada saat seorang terjerumus dalam kesyirikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan jujur, dengan penyesalan yang besar, dengan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan taubatnya. Karena di antara nama-nama Allah yang mulia adalah At-Tawwab, yaitu Allah Maha menerima taubat. Walaupun dosa itu adalah dosa kesyirikan, walaupun dosa itu adalah dosa kekufuran. Lihat bagaimana banyak di antara para sahabat yang mereka sebelumnya menyembah berhala, sebelumnya mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka bertaubat, masuk ke dalam agama Islam, dan mereka menjadi orang-orang terbaik di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahayanya kesyirikan, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Siapa di antara kita yang pernah berdoa kepada Allah agar dijauhi dari kesyirikan? Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, anaknya nabi, cucunya nabi, keturunannya para nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad bagian dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi beliau berdoa kepada Allah agar ia dan keturunannya dijauhi dari kesyirikan. Sehingga Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, mengatakan, "Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim tidak merasa aman? Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau agar kita semua terhindar dari kesyirikan. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan dalam kondisi aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu jika aku berbuat kesyirikan dalam kondisi aku tidak mengetahuinya. Sehingga semoga khutbah yang singkat ini menyadarkan kita semua tentang bahaya kesyirikan, sehingga kita bisa waspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.